mulai saja. Sebelum kita mulai, buka saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada malam hari ini. Nah, kita akan berlatih mengenai pemecahan masalah dan kecukupan data. Nah, ini saya ambil 12 soal sesuai dengan kisi-kisinya. 12 soal. Itu kurang lebih selama 1 menit 30 detik. Mohon koreksinya teman-teman, ini benar kan ya pembagianku 20 menit dibagi 12 soal. Enggak sih. 20 bagi 12. Eh, 36 detik ya harusnya ya. Iya sih. 36 detik. Maaf. Oke. Kita langsung mulai saja ya. 1 menit 36 detik, setuju kah? Wes manut lah. Oke. Kita langsung mulai 1 menit 36 detik. Oke, kita mulai nomor 1. Let's go. Itu yang abu-abu apel apa melon ya? Oh iya ya. Kayak abu-abu melon deh. Kalau misal kita lihat secara berturut-turut, yang paling kiri hitam apel, berarti paling atas, terus putih jeruk, abu-abu melon. Oke. Sementara saya, oke Kak. Kalau misal teman-teman sudah selesai, langsung bilang sudah, Eka sudah, Erin sudah, Oci sudah gitu ya. Tolong bilang gitu ya, soalnya aku tidak bisa melihat siapa yang sedang berbicara. Tadi ada yang bawah taplak. Yang ini bawah kwitansi dia loh, Bu. Sudah? Oke. Oke. Eka dan Oci?
Eka udah. Acik? Kayaknya sudah deh. Kita next nomor 2 ya. Membaca lagi. Sudah? Next. Oke. Nomor 3 dan 4. Oke. Nomor 4.
Nggih, kersane. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Next. Oke, kita next. Kok ABC toh? Di ini hilang. Ya wis.
Guys, ini nomor 8 kurang di ini. Di nomor 8 kita skip way. Kita langsung ke nomor 9. Teks untuk nomor 9 dan 10 ya. Kita baca soalnya yang gampang. Soalnya saya. Penulisan teks tersebut bertujuan ... sama apa judul yang tepat untuk teks tersebut. Oke. Kita baca pilihan gandanya dulu. Dewi, yang tujuannya sama 10 atau 9? Nomor 9, maaf. 9 Ren, betul. Terima kasih koreksi nih. 9 terus kanannya 10. Ini bawahnya 10. Kita next ya. ABCD.
Sudah, teman-teman? Mek 12 tok. Heeh. Oh. Tadi ada nomor yang kita skip, nomor 8, karena itu kurang. Terus kita langsung pembahasan ya. Oke. Pembahasan, oke. Susah ya, oke. Susah deh. Nomor 1, jawabannya A. Pernyataan yang sesuai dengan isi diagram tersebut adalah dari tahun ke tahun perlu peningkatan penjualan pertanian karena jumlah produksi apel cenderung tetap. Apa Mergane cenderung sing tetap? sing ireng. Semua wae produksine. Oh iya, iki aku tanya, nek menurut Teh Erin cenderung tetap, nek aku kan kayak seret gitu, sama Eka juga Ki, karena ahli matematika. Ini cenderung tetapnya itu dilihat dari mana ya, Eka, Erin? Nek sing matematika piye? Sing iku saka iku lho jumlahnya meskipun dia naik, naik gak tinggi. Meskipun turun ya semono ngono lho. Ya, masih deket di angka 40 gitu. Oh, masih sekitaran sini-sini wae ngene ya berarti. Jadi nek di rata-rata yo paling ora 40 kuwi ngono misalnya nek di rata-rata. Oke. Kayak nek iki ki sing apa? Yang abu-abu ki, berarti ki kenaikannya terlalu tajam ya? Dia naik, cenderung Juga. naik, di akhir cenderung turun. Hmm, itu. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 jawabannya E. Oke. Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks adalah banyaknya pelanggan pengusaha sepatu. Oke. Banyak pelanggan pengusaha sepatu menghentikan permintaan pesanan karena menunggu pelaksanaan FTA ASEAN. Iki enek neng kalimat tidak sesuai. Oh ya, yang tidak sesuai berarti nggak ada di kalimatnya, nggak ada di paragrafnya. Meskipun FTA ASEAN membuat panik sejumlah pengusaha G online karena mengalami kesulitan. Para pelanggan pengusaha sepatu lebih memilih produk sepatu impor. itu di akhir. Ini pada memilih sepatu impor. Sejak Januari lalu, kerugian akibat FTA ASEAN dirasakan para pengusaha. Kerugian ini sangat merugikan sampai 50%. D-ku juga 50%. Sudah ada angkanya. Berarti yang tidak sesuai adalah yang E. Terus nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3 jawabannya B, nomor 4 jawabannya A. Yang tidak sesuai, yang nggak ada, yang nggak ada di sini. Korea menjadikan K-pop BA, B, karena A. Oke, budaya negara maju menimbulkan efek negatif negara berkembang. Sebenarnya aku mau salah gitu nomor 3 gitu. Karena aku menurutku B iki enak nang kalimat 13 ngene iki. Di kalimat 13 iki. Tentang karo negatif. Tentang tapi belum tergantung ya berarti. Korea menjadikan K-pop sebagai senjata imperialisme. Ada di kalimat 10. 10. Oke. Kemudian budaya negara maju menimbulkan efek negatif negara berkembang. Saya simpan. Budaya negara maju menyebar melalui arus globalisasi. 11 nek ra salah nek gak 12. Oke, nomor 11.
impactnya oleh globalisasi yang semakin menggurita. 11, 12, kemudian karena globalisasi itu sangat mudah menyebar. D. Media massa menjadi alat imperialisme budaya negara maju. Media massa menjadi alat imperialisme. Ini mau pilihanku D. Aku ya D. Ternyata ikut. Terus coba lagi. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi adalah efek negatif negara berkembang. Namun, secara keseluruhan isi teks tidak memaparkan efek negatif budaya maju terhadap negara berkembang. Begitu alasannya. Ya, oke lanjut. Nomor 4. Jawabannya A. Oke. Karena K-pop. Kalimat yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Gimana Kak Erin? Lanjut kah? Iya, lanjut. Yuk. Nomor 5, jawabannya B. Jadi blog di tanah air itu populer karena blog itu situs gratis, jadi tidak perlu mengeluarkan biaya. Nomor A, salah karena tadi tidak ada kaitannya sama bahasa Inggris. Terus yang C, salah karena apa ya? C. Gak ada di sini, gak ada di kalimat ya. Terus yang D ini, pengguna blog dapat berbicara politik. Iya, betul, bisa berbicara politik, tetapi kalau di Indonesia sendiri, di tanah air, itu hanya 5% saja yang berbicara politik. Berarti hanya sangat sedikit sekali. Sedikit sekali. Itu, terus siapa saja dapat bergabung di sana dan apa saja dapat disampaikan meskipun ada berbagai masalah. Sebenarnya juga kayak hampir-hampir masalah sih. Sebenarnya misalnya nih kita, itu dilihat langsung dari kalimat yang ada kaitannya dengan pertanyaan. Misalkan di pertanyaan itu kan menjadi populer karena apa gitu. Nah, kita lihat di paragrafnya, dia ada blog menjadi semakin populer ketika kemudian tersedia. Nah, jadi langsung ketemu, oh jawabannya di situ. Oke, makasih Erin masukannya. Oke, nambah wawasan gitu. Berarti kalau misal sini ada jelas kata populer, jadi kita langsung cari populer langsung ya, Rin? Oke, itu strategi untuk menjawab ya. Thank you, Rin. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ya. Nomor 6. Nomor 6 jawabannya A. Kalimat utama paragraf. Diminta kalimat utama paragraf. Nah, ini kalimat utama. Setidaknya terdapat 3 hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi bencana alam. Pertama, pencegahan. Kedua, mitigasi. Ketiga, peringatan dini. Tadi dia malah Iya, aku juga Erin ngabarin? Aku juga kok. Iya. Aku tadi mikirnya kan, terus ada ini kata kayak cuma mewakili yang ini, yang pertama toh tentang pencegahan. Tadi kan kalimat utama paragraf sekian dapat 3 hal yang perlu dilakukan. Aktivitas pencegahan bencana. Oh. Mungkin kayak meskipun iki tengah-tengah ya, mau bersikap solutif. Jadi meskipun iki pertama pencegahan, tetapi mungkin yang membuat kunci jawaban ini itu
kayak oke, ini secara keseluruhan kayak tentang cegah mencegah. Jadi jawabannya dipilihnya yang A gitu. Mungkin gitu kali ya. Nek menurut Eka sama Erin gimana? Manut kunci wae lah. Iya. Oke, kita lanjut ya nomor 7. 7, 8. Ya, nomor 8 ini bonus karena aku kurang persen ini nge-capture. Nomor 7 jawabannya C. Oke. C. Di manakah generasi sekarang biasa menggunakan teknologi digital? Oke, coba kita cari yang A ini yang betul. Ini kan tadi yang tidak. Berarti A ini betul. Apa keuntungan teknologi digital bagi generasi sekarang? Keuntungannya berarti ada di kalimat satu ini. Ada di 2 juga kok. Dua deh. Kayak lo kedua deh. Yang positif biasanya keuntungan. Tentang proses belajar mengajar. Terus yang B, yang opsi B, mengapa generasi sekarang berbeda dengan generasi sebelumnya? Nah, ini baru yang satu. Terus opsi D, bagaimana pendapat pakar? Pakar udah berarti ada nama-namanya. Yang 7. Kemudian yang apa tujuan jangka panjang pembelajaran bagi siswa? 11. 11 ini ya. Oke. Itu. Terus nomor 9 dan 10. Nomor 9 jawabannya B. Nomor 10 jawabannya juga B. Nomor 9 jawabannya B. Memaparkan peran sektor kelautan yang memiliki prospek cukup besar terhadap pembangunan nasional. Sebenarnya nek kita baca opsi jawabannya ini kayak meh betul-betul lagi. Bahasa Indonesia ya. Harus memahami betul-betul ya. Biasanya iki tujuannya itu tuh nek ngene iki to, nek gak di awal ya di akhir, tapi kebanyakan di akhir ngono-ngono kuwi lah intine. Oh. Oke. Tujuan. Aduh tuh nyamuk. Kalau ini ada di awal. Kalimat 12 juga ada. Oh iya. Arin. Tentang membahas kelautan. Kelautan yang spesifiknya adalah nasional. Kalau yang A, ini udah berbagai negara, tetapi nggak terlalu banyak dibahas, jadi A tidak dipilih. Nomor opsi yang B, ini yang betul. C, meyakinkan pembaca bahwa sektor kelautan akan berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Tadi aku milih iki sih. Salah. Rin, Eka, kalau menurutmu yang C ini salah karena apa ya? Nek meyakinkan iku ki nganu. Ini loh, di kata meyakinkan mungkin ya. Akan berperan penting bagi pertumbuhan. Oh nyapa kok milih C? Saiki tak teka ngono sik karena aku mocong. Aku milih C. Kayak ada peran pentingnya nih ya, Rin. Ada kata-kata itu sing marai aku memilih C ya. Sebenarnya nek neng 12 itu tekankannya sumbangan cukup besarnya di pembangunan nasional ngono. Jadi bukan di pertumbuhan ekonominya, tapi nih pembangunan nasional. Pembangunan nasional ki nggak sekedar ekonomi sebenarnya. Oke, mantap Rin. Terima kasih. Oke.
Kayane Yang lho ya. yang D, mendeskripsikan peningkatan presentasi sektor kelautan. Nah, ini kan nggak hanya tahun ini nggak hanya membahas persentase, tetapi lebih detail juga membahas pembahasan dari paragraf ini. Membandingkan persentase produk PDB dari berbagai lapangan usaha. Nggak hanya membandingkan persentase saja. Oke, D berarti masuk. Terus yang nomor 10, tadi jawabannya B juga. Prospek sektor kelautan. Kawasan Asia Pasifik sebagai penggerak utama. Enggak ini juga. Enggak, iya. Secara umumnya enggak terlalu membahas tentang Asia Pasifik, tetapi lebih ke Indonesia nasional. Perbandingan sektor kelautan di berbagai negara ini yang opsi C. Tidak hanya membandingkan berbagai negara, lebih fokus ke nasional saja tadi. Terus yang opsi D, peran sektor kelautan dalam pembangunan nasional. Hampir masuk sih. antara antara kok A sih, B dan D. Coba sekarang kita bandingkan. Pembangunan nasional. Prospek sektor kelautan. Peran sektor kelautan dalam pembangunan nasional. Prospek sektor kelautan di Indonesia. Kita coba baca tulisannya. Menggambarkan secara ringkas inti, kalau misalnya ditanyakan tentang judul, secara ringkas inti dari pembahasan dalam teks. Umum, singkat, dan mudah dipahami. Umum, singkat, dan mudah dipahami. Nah, yang D kurang singkat. Lebih singkat yang B, jelas singkat, padat. Oke. Oke, Kak Erin, atau ada tambahan lagi? Nah, dari aku mungkin di kata peran sama prospek itu dua hal yang berbeda. Nek mungkin nih, nek naskah itu menjelaskan prospek kayak intinya ki ke depannya ki sektor kelautan ki piye ngono lah ya. Sedangkan peran itu tuh lebih ke apa yang misalnya kayak kontribusinya ngono loh. Nah, sedangkan di sini kan nggak menjelaskan ngono. Oh Misalnya iya ya. kalau judulnya peran itu berarti yo Mm-mm. ini yang udah diberikan sama sektor kelautan dalam pembangunan nasional ngono. Oh, Berupa oke, air, Rin. lain. Iya juga ya, Nek, diartikan lebih dalam lagi. Kata prospek dan peran. Mm-mm. Oke, terima kasih, Rin. Ya, Ya. sama-sama. Eka, apakah ada tambahan, Kak? Cukup. Iya. Lanjut ke Ngantuk loh. nomor 11. 11. Jawabannya B, C. Ini karena B sama C. Gagasan pokok sebelum paragraf kedua. Berarti paragraf pertama ya. Ini paragraf paragraf pertama ini gagasan pokoknya apa? Deduktif, induktif. Kemungkinan di kalimat utama atau terakhir. Terus anek sayang campuran itu namanya apa? Eka, Erin, apa ya? Anak saya campuran kayak gagasan pokok, ide pokok. Kayaknya itu tetap campuran kok. Kecampuran ya istilahnya. Wes, ya gak usah istilah putih campuran ngono ya. Tapi sih. Ini Rata-rata. ada yang di awal kalimat, di akhir kalimat nih. uh, Sebenarnya iku mengulas kok cara mana neng awal wis dijelaskan terus neng akhir kok diulas maneh makanya iku diarani campuran ngono. Oke, Rin. Campur-campur. Ini nomor 11. Tentang globalisasi. Kalimat 1.
Ini juga kayak menurutku kalimat satu ini utama sih. Gimana ya? Oh iya. Punya paling tepat tentang konsep globalisasi. Kalimat satu ini kalimat yang utama. Kemudian kalimat nomor 2, 3, 4, 5 menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi ini membahas tentang konsep globalisasi. Nah, aku tadi nggak membaca sebelum ini. Jadi aku nggak sih malah paragraf kedua. Aku yang mau ternyata naik kata sebelum nyempil. Sebelum paragraf kedua. Oke. Terus nomor 12. Tadi jawabannya C. Ini diminta untuk memperhatikan kalimat ke-8. Mengapa kebudayaan tradisional mengalami erosi di era globalisasi? Kalimat 8. Orang akan merasa bangga ketika dapat meniru gaya berpakaian orang barat dan menganggap budayanya ketinggalan zaman. Oke. Kalau ini alasannya, cuma perhatikan tradisional mengalami erosi karena ketinggalan zaman. C. Oke. Evaluasi untuk pemecahan masalah pemahaman wacana ini. Pertama, tentang pengaturan waktu. Aku tadi juga kayak, aduh, kayak kok waktunya udah habis. Nah, ternyata waktunya cukup banget ya. Pengaturan waktu. Mungkin kita bisa latihan baca scanning kali ya. Scanning. Terus tadi ada masukan dari Erin, tiap kata seperti prospek, peran, itu memiliki makna yang berbeda. Oke, itu dua poin dari aku, pengaturan waktu dan memahami tiap kata, arti tiap kata. Kalau dari Erin, ada tambahan usulan, Rin? Strategi pemecahan masalah dan pemahaman wacana ini? Apa ya? Ya mungkin sama si waktu ya utamanya ya. Soalnya kan kalau ini bacaannya panjang-panjang. Ya tipsnya itu baca soalnya dulu. Iya. Langsung cari. Melatih gerak mata sih sebenarnya. Baca soal dulu. Nek menurut Eka karo Erin, perlu membaca jawaban Indonesia ora? Kayak ABC ini tau. Heeh. Soalnya apa ngono toh. Nah aku sih biasanya ngono, soalnya apa ngono. Terus langsung terjun soal. Terus kalau lagi nek mau coba pilihan oh iki mau enek. Oh iki gak ono. Oh iki ngono. Jadi ke pas maca ABC iki wes ngerti ngono. Nek aku sih ngono. Mungkin nek liane enek sing duwe tips trik dhewe. Aku tadi ada beberapa yang baca soalnya terus baca jawabannya dulu baru cari di soalnya gitu. Kayak yang tidak sesuai itu loh. Kalimat yang tidak sesuai dengan bacaan gitu, tidak sesuai. Yang tidak ditemukan dalam teks. Iya kayak gitu. Oke, Kak. Itu ala Eka yang tidak sesuai, itu mungkin bisa dibaca dulu jawabannya. Iya. Bisa. Oke. Oke, aku rangkum. Dari Erin sama Eka, apakah ada tambahan lagi tentang evaluasi? Iya, jadi kita perlu belajar pengaturan waktu, membaca scanning, gerak-gerak mata tadi,
scanning terus gerak-gerak mata, memahami arti tiap kata, terus baca soal dulu, dan beberapa soal juga perlu membaca jawabannya dulu. Oke. Nah, kita move on ya guys ke latihan kuantitatif kecukupan data. Sesuai sama kisi-kisinya, 9 soal. Kecukupan data itu 9 soal. Waktu total 40 menit. Jadi masing-masing soal 1 menit 36 detik. Gitu sih. 40 dibagi 25. Iya, benar. Oke, Erin, Eka, siapkan itu sih. Ada ceritanya sih. Cerita-ceritaan. Siap nih, telat bareng ora iki. Udah siap? Udah. Oke. Kita langsung ya. Tak timer. 1 menit 36 detik. Mulai nomor 1. Salah. Ini kan ngarune ya. Salah file. Balen nih. Cocok kepenuh itu. Ya, file. Kok sana ngarune pembahasan nih. Orang ketok kok. Ya, langsung mulai. Jangan lupa ditulis jawabannya. Ini ada 9 nomor. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Mulai. Oh iya, iki mohon maaf, iki maksudnya 2 ya guys. Aku kurang ngetik. 2.
Waktunya habis. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, waktunya habis. Kita next. Oke, waktunya habis. Kita next.
Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, lanjut.
terakhir. Ini maksudnya Z sama dengan 13 cm ya guys. 13 cm. Oke, waktunya habis. Gimana guys? Ini aku itu ambil dari yang latihan TBS. Jadi dari berbagai soal kecukupan data, aku mix. Aku ambil 9 soal. Mari kita bahas. Nomor 1. Jawabannya D. Tips yang pertama, kalau menurutku, tips yang pertama itu tahu soalnya yang diminta apa. Kalau menurutku itu. Terus kalau yang ini itu cek pernyataan satu saja dulu. Ternyata ketika ini dihitung-hitung, X-nya ketemu, jadi cocok. Cek pernyataan yang kedua. Yang kedua juga cocok. Terus kalau yang bersama-sama, aku pernah ikut TBS sekilas tuh gini. Kalau misal 1, 2 udah cocok, itu nggak perlu cari yang bersama. Gitu po ya? Apa perlu ya? Aku lupa ingat deh. Kalau misal dilihat dari kuncinya, opsi jawabannya, kedua pernyataan bersama-sama cukup, tapi salah satu saja tidak cukup. Berarti ketika kita menggunakan tips yang ketiga ini, ketika yang pernyataan 1 atau pernyataan 2 ada yang nggak cocok, baru ke yang kedua pernyataan. Mungkin gitu kali ya. Nah, yang ini pernyataan 1 cocok, 2 cocok, jawabannya yang D. Gimana Eka sama Erin? Oke. Kita next. Nomor 2. Ini aku sebenarnya bingung sih. Tadi aku ngerjain. Ini maksudnya apa? Ini di dealer itu pertanyaannya berapa harga stiker semua mobil? Harga stiker semua. Ini aku bisa coret-coret deh. Caranya coret. Oh iya bisa. Kemudian yang ditanya adalah
rata-rata semua mobil. Wah, orang bekerja di Bu Guru ini. Mencong-mencong nyoret-nyoret. Bekerja di Bu Guru. Sorry ya guys. Terus iki yang ditanya iki terus pernyataan yang satu ini diketahui sepertiga berwarna biru. Amin narik guys lurus itu ternyata mencong. Aduh. Terus bariku langsung cek pernyataan satu. Karena ini rata-rata berarti sepertiga ini dikali nilai B. Ini berarti nilai apa ya? Ya Eka. Yang ahli matematika, misal kamu ada yang kurang cocok pembahasannya, itu ya Kak, langsung usul aja ya Kak. Soalnya iki aku agak niru yang pembahasan ngono Kak. Misal kamu Enggak ahli. kurang ini di video ini agak langsung salah gak apa-apa ya Kak. Langsung salah gak apa-apa. Iya. Siap deh. Saling belajar. Aku juga belajar ini. Iya. Terus iki dicari sepertiga B sama dengan 21.000. Terus B-nya dapat itu. Nah, tadi yang ditanyakan di pertanyaannya adalah semua mobil. Yang pertanyaan satu itu kan cuma diketahui biru saja. Terus P-nya mana? Jadi ini belum cocok karena yang ditanya semua. Terus kalau pertanyaan yang kedua itu diketahui cuma putih saja. Lalu birunya mana? Jadi belum cocok juga. Kita cek kedua pernyataan, ternyata ada datanya, yang B juga ada datanya, yang P juga ada datanya. Nah, nanti antara 63.000 sama 36.000 ini dibagi 3. Dua data itu langsung disatukan terus dibagi 3 jumlahnya itu. Iya. Iya. Gimana Erin, Eka? Kok dibagi 3? Terus kepiye? Gak 2 tok. Oh iya. Kan biru kalau putih ya? Iya. Erin, kayak logis. Nganu deh, 2 aku mau deh. Biru putih. Aku mau 3 gitu. Nganu perperane sebenarnya. Iya, oke. Terima kasih, Rin. Kita bagi jadi 2. Berarti 63.000 ditambah 36.000. Daripada gue kalau ganti ya. Nah, guys. Kalau baget gue pen-pen. Kangelan. Terus iki 63.000 B, P 36.000 nanti dibagi 2. Tuh. Oke, kita lanjut aja ya. Nomor 3, 2X lebih dari 2Y. Kita cek pernyataan yang satu. Ini dimasuk-masuk ke 2 kali 2, 4, lebih dari 2. Berarti 4 lebih dari 2. Betul, ini cocok. Yang pernyataan kedua saja. Ini untuk menyederhanakan soalnya, 3X lebih dari 3Y ini disederhanakan jadi X lebih dari Y. Dimasukkan lagi ke soalnya. Jadi bentuknya hampir sama seperti ini. Jadi jawabannya 1 saja cukup dan 2 saja juga cukup. Oh iya, kalau misal dilihat dari polanya, kalau misal yang pernyataan 1 cocok, 2 cocok, nggak usah dilanjutkan yang tahap ketiga berarti. Kalau ini yang soal nomor 2 tadi, pernyataan 1 belum cocok, 2 cocok, harus dicek yang kedua.
Oke. Nomor 4. X, Y, dan Z. Ketiga bilangan memiliki beda 2. Harusnya X dikurangi Y dikurangi Z gak sih? Ketiga bilangan. Maksudnya mungkin perbilangan ngono mungkin kali ya. Oh. 5, 7, 9 ngono loh. Mungkin. Oke. Ini tidak ada clue X dan Y. Kok enek luas sama dengan setengah alas tadi iki? Kayak aku di pembahasan sing liyane ya. Ini kayaknya sing segitiga nggak sih kuwi ya Sing pembahasan terakhir. Heeh. Tapi ya mungkin juga Ora, iki aku seharusnya iki ilang iku. Ora ana rumus luas setengah alas kali tinggi iki ora iki. Copy paste aku salah dik mau. Aku sing salah iki. Iya. Maaf. Terus iki cek pernyataan satu saja belum cocok. Karena nggak ada clue X dan Y yang ditanyakan Z. XY-nya berapa nggak tahu, belum cocok. Terus kita coba cek yang pernyataan kedua. X kali Y kali Z 105. Nggak ada clue X dan Y-nya berapa, jadi nggak ketemu Z. Terus coba cek kedua. Pernyataan satu dan kedua dikombinasikan, tetap tidak ketemu. Meskipun ketiga bilangan itu dapat ditemukan, nah, maksud bisa ditemukan? Ya, apa ada rumus ya, Kak? Rumus coba-coba 10 kali. Kalau aku tadi 5 kali 2, kira ini ya. Yang pernyataan pertama itu kan beda 2. Jadi misal Y-nya itu sama dengan X plus 2. Z-nya X plus 4 gitu. Gimana ya? Bedanya 2 gitu loh. Misalkan di situnya. Terus nanti kalau udah baru ke tahap kedua itu. Pernyataan kedua maksudnya. Pernyataan satu kamu gimana, Kak? Tak tulis ini, Pak. Tak coba menulis. Nggak tahu ya ini benar apa salah sih. Iya. Gimana tadi, Kak? Tapi aku tadi X. Terus kan bedanya tadi 2 ya. Berarti Y-nya itu X plus 2, Z-nya X plus 4 gitu. Plus 2. Terus Y-nya plus 4 gitu ya, Kak? Y-nya X plus 2, Z-nya X plus 4. Y-nya X. Bingung, Kak? Sebenarnya ini Google Meet ya, sedang dicoret-coret. Apa yang dicoret-coret sih? Nek gini kono, Kak, Rin? Saya tak coba nih sih. Sampai coret-coret sih. Aku nganggo HP sih ra kenal. Oh, ora enek coret-coret ya berarti. Anu nek Kak, layare iki apa on cam tapi arah ning buku kayak biasanya ngono kan lho. Ning oret-oretanmu coba. Tapi jawabanmu ya kuwi, Kak. Sing Iya, jawabanku Oke. Tapi nek Erin jawabannya apa? Jangan kucek mbuh apa nggih. Oh iya. Tapi intinya gini lah ya.
Wis, kita move on way ya. Nomor 4, 5. Jangan lupa nanti kita pelajari sendiri-sendiri lagi dulu, guys. Nomor 5, tentang garis. Sudut sebidang, sehadap, bertolak belakang. Kayak mana-mana gak sih, Kak? Sehadap. Coba kita cek pernyataan 1. X plus Y sama dengan 180 derajat. X-nya di sini, Y-nya di sini. Berarti hubungannya, aku nggak tahu hubungannya apa ini. Tapi X ini sehadap dengan W. Y dan W ini segaris. Jadi totalnya memang 180. Oke, pernyataan 1 ini memang oke, X plus Y 180. Tetapi yang ditanya adalah nilai X. Yang ditanya nilai X. Jadi perlu tahu nilai Y itu berapa. Atau nilai W berapa. Jadi pernyataan 1 belum cocok. Terus pernyataan kedua. Y sama dengan 120 derajat. 120 derajat. Aku sebenarnya pengen menulis nih. Pengen menulis 120. Lihat tulisannya. Berarti W-nya adalah 60. W-nya 60. Nah, W sama X ini sehadap, berarti X-nya bisa ketemu. Ini nomor 2 cocok. Nek saat ini belum cocok, perlu ke kedua pernyataan kayak ya? Ini mau kepiye? Nek menurut Teh Arin sama Eka, ketika iki belum cocok, perlu ke yang tahap ketiga kayak ya? Kayaknya nggak perlu deh. Soalnya 2 aja udah cukup gitu, udah cocok. 2 udah cocok. Oke. Jawabannya yang B. Tapi salah satu saja tidak cukup. Ketika yang ketiga itu berarti yang tidak cocok. Tidak cocok. Aku lalu nomor 2 tadi polanya. Oh iya, yang belum cocok. Belum cocok. Baru diproses yang ketiga. Oke. Gimana, Erin, Eka? Ada tambahan? Cukup. Oke, kita next ya. Yang nomor 6. Ini sebenarnya tadi aku tuh bingung ini. X, Y menyatakan koordinat suatu titik pada bidang X, Y dengan X plus Y tidak sama dengan 0. X, Y tidak sama dengan 0. Ini X plus Y tidak sama dengan 0. Terus, apakah X lebih dari 2Y? Kita cek pernyataan yang satu. X kuadrat min Y kuadrat. Ini X min Y, 4 min Y. X min Y sama 4 min Y. Aku bingung, Kak. Minta tolong Eka, boleh menjelaskan, Kak? Saya dipahami sih.
Gimana Eka atau Erin mungkin? Aku tadi nggak gitu. Gimana Kak? Salah tapi. Hmm? Jawabanku B. 2 saja cukup. Bentar, tak bacanya dulu. Tetapi nek secara carane B juga betul ya Kak? Kan 1 tidak cukup. Ini belum dapat ditentukan. Terus yang 2 cukup. Oh, kalau 2 ini, kalau caranya di sini belum dapat ditentukan. Iya, belum. X lebih dari 2Y. Gimana Kak? Nggak tahu aku deh. Iya wis. Kayak kita harus agak anti gini wae ya. Sementara kita pahamin dulu. Semoga gak keluar kayak ngene iki. Mumet ke. Oke, nomor 7. Jika mutlak R tidak sama dengan 1, apakah bilangan bulat R genap? Apakah bilangan bulat R genap? Yang genap-genap. Mutlak R tidak sama dengan 1. Jawabannya kedua pernyataan bersama-sama cukup, tapi salah satu saja tidak cukup. Berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2 adalah salah. Tetapi ketika digabung, pernyataan 1 dan 2 betul. Karena kita baru tahu ini tanda apa ini. Z ini tanda apa ya, Kak? R, Z, ketika mutlak R tidak 1. Lah. Pernyataan 1. R tidak positif, berarti R negatif. R negatif. Z itu bilangan bulat. Oh, Z itu bilangan bulat. Jadi terdiri dari bilangan negatif, 0 sama bilangan positif. Oh. Oke, Kak. Terima kasih. Iki Kak minta tolong terjemahke, Kak. Pernyataan 1, R-nya kan tidak positif. Atau R kurang dari sama dengan 0. Bilangan negatif lah ya. Oke. Ya, berarti bilangan negatif sama 0 gitu. Yang menurut 1 itu loh. Iya itu. Negatif ini sama 0. Oh. Terus tadi kan ada pernyataan bahwa mutlak R tidak sama dengan 1. Jadi bilangan Z negatif itu gabung sama 0 dikurangi negatif 1. Ini tanda apa tapi Z enek milih dua terus O
Aku mumet ini. Z negatif itu bilangan negatif. Negatif. Sing uwi. Gabung berarti ditambah 0 gitu loh. Sama 0. Gabungan 0. Iki enek double negatifnya maksudnya gimana ya, Kak? Nah, bilangan itu tadi, bilangan negatif gabung 0 itu dikurangi, berarti tanpa negatif 1 gitu loh. Kan negatif 1 masuk bilangan negatif Z negatif itu. Harusnya. Iya. Jadi karena pernyataan tadi mutlak R tidak sama dengan 1, jadi negatif 1-nya tidak masuk gitu. Oh, iya, paham. Oke. Berarti keterangan ini juga diperhatikan ya, Kak? Tidak sama dengan 1. Iya. Gimana, Erin? Pernyataan 1, oke? Aku habis diberi pencerahan ya, oke. Kenapa, Rin? Jadi aku mudeng, tapi nek nganggo rumus ini aku gak jadi mudeng. Ya, nggak usah pakai rumus kalau ngerjain. Berarti senangkepku, iki mungkin tolong koreksi ya, Kak? Iya. R iki bilangan negatif, tetapi semua bilangan negatif, tetapi negatif 1 iku ora masuk, ngono ya? Iya. Karena Bilangan ada keterangan mutlak R tidak sama dengan 1. Iya. Oh, oke. Iya. Oke, terima kasih, Kak. Terus sekalian nomor 2 nggak apa-apa, Kak? Yang pernyataan 2, Kak. Pernyataan 2. Benar nih. N Z Bentar, itu kok main 2-0 ya R-nya? R main 2. Kayaknya ini, Kak, yang ada 1-1 mungkin gak ikut kali ya? 1-1 gimana? Angka 1. Union N. Union bilangan asli dikurangi 1 gitu. Tapi N yang N jenenge N bilangan asli. N Z bilangan bulat, N bilangan asli. Bilangan asli mulai dari 1. Tapi aku nggak tahu itu yang R elemen himpunan negatif 20 itu loh. Dari mana ya? Akibatnya R. Lima per 2. Apaan ya? 5 per 2 itu kan 2, 2,5. dari 5. Nek lebih dari secara garis bilangan kan ke kanan ya. Ya. Kata aku maksudnya ke kanan nih. Dari negatif 2,5 gitu ya. Negatif. Tapi negatif 2,5 itu nggak masuk Z. Kan pecahan. Mungkin gitu ya. Iya. Iya mungkin gitu. Intinya ada nilainya gitu lah ya. Kayak ini. Gampangannya. Oke, ada nilainya. Yang nomor 2.
juga nggak ada nilainya ya, berarti abstrak ya Kak? Karena ini jawabannya 2 pernyataan bersama-sama cukup, berarti pernyataan 1 dan pernyataan 2 masih abstrak. Belum pasti nilainya berapa. Tapi ada nilainya. Bingung juga ya. Belum pasti, tapi belum pasti ada nilai, belum pasti nilainya berapa, tapi ada. Oke, ya. Oh, pokoknya sih nggak pasti-pasti jangan dipilih. Iya, daripada menyakitkan loh. Jadi kedua pernyataan bersama-sama cukup. Terus nek digabung jadinya pasti. Gitu ya. Oke. Gimana Rin, Eka? Oke. Iya, lanjut 2 nomor lagi. Nomor 8. Nomor 8. Tadi konsep yang cocok belum cocok. Nomor 8. Ini yang ditanya keliling persegi panjang. Yang ditanya keliling persegi panjang. Kita cek pernyataan 1. Keliling persegi. Jadi ini pasti nilainya ada. Terus luas persegi sama dengan luas persegi panjang. Oke. Tapi belum pasti panjang lebarnya berapa. Atasnya udah pasti, ini belum pasti ini berapa. Bisa 4 kali 9, bisa 3 kali 12, bisa 1 kali 36. Jadi belum cocok. Cek pernyataan 2 saja. Panjang tambah lebar 13. Panjang tambah lebar ini, kalau keterangannya panjang lebar berarti persegi panjang. Keliling persegi panjang ini ada nilainya, berarti cocok. Oke, seperti konsep nomor-nomor yang di atasnya ketika pernyataan 1 belum cocok, 2 cocok, tidak perlu membuang energi untuk ke pernyataan 1 dan 2. Jadi kita jawabnya langsung ke B. Nomor 9, yang terakhir. Nah, ini loh Rin, tadi Rin, rumus yang luas setengah A sekali tinggi, di sini Rin. Betul kamu Rin. Aku tadi salah menempatkan. Berapa luas A dari luas disimpulkan A dari segitiga siku-siku berikut. Z-nya diketahui 13. Z-nya 13. Ketika cari luas, rumusnya setengah kali alas kali tinggi. Ini belum cocok karena X-nya nggak tahu, Y-nya nggak tahu. Tapi bisa menggunakan rumus sin cos itu nggak sih, Kak? Sin demi kosami tan desa. Ini nganggo sudut-sudut gak tau sin cos we. Nah, ini kan kayak sudut. Sudutnya cuma diketahui gini tok. 90 derajat. Segitiga siku-siku. Berarti sikune iki penko nang ndi ya? Kok ilang iki penko gini. Lah, ilang sekali sin cos. Mumet gak harus pakai sudut kok. Berarti kira sih. Kak, nek misal ya Kak, iki ki 90 derajat Kak. Nah, di sini iki pasti 30 derajat atau enggak Kak? Oh, di sini Kak. Kak 45. Atau belum pasti ya? Pasti Kak. 10 tambah 60 piro? 150 ini segitiga siku-siku Oh iya deh. 180. 45 kan 45, 180. Kayak belum pasti deh. Belum Soalnya pasti ya? ngarowi segitiga sama kaki apa sembarang apa ngono kali ya. Nah, iya. Kalau sama kaki ya pasti kanan kiri sama ya. Iya. Jadi meskipun
Iki berarti benar ya Kak, nomor 1 ini Kak? Yang pernyataan 1. Maksudnya betul belum cocok kan ya? Belum cocok. Belum cocok karena sudutnya juga gak jelas. Oke, cek kemudian kita cek pernyataan yang kedua saja. Yang kedua, itu 5Y per 2. Rumus luas segitiga setengah kali Y kali X, Y-nya alas, tingginya X, X-nya 5 cm. Ini juga berarti X-nya udah cocok. Pernyataan yang kedua itu cuma diketahui X-nya saja. Y-nya berapa juga belum tahu. Jadi perlu kita cek ke kedua pernyataan. Pernyataan 1 tadi Z ketemu, pernyataan 2 X ketemu, berarti bisa dicari Y. Jawabannya C. Oke, alhamdulillah sudah selesai. Gimana Erin, Eka? Luar biasa Apakah ya. ada tambahan? Oke, coba tak rangkum ya. Kecukupan data. Ketika tadi yang nggak usah ke tahap 3 itu pernyataan 1 atau 2 udah cocok ya. Itu tidak usah ke tahap 3. Tahap 3 dilakukan ketika tidak cocok semua. 1 dan 2 tidak cocok. Itu. Kalau aku ki masih sebel sing kayak ngene-ngene iki ki. Bilangan himpunan ngono lho. Aku masih sering bingung ngene iki. Presenting. Oke. Wah. Sudah panas ya aku. Dan sudah ngantuk juga. Iki caranya ini. Oke. Besok ini ya, Ren. Hitung-hitungan ya, Ren.